بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ada faedah yang kita baca pada kajian tadi malam pada ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pada tafsir ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 34. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan hadil ayat ini nassun fi dukhuli azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ahli bait hahuna, merupakan nas yang sharih, yang jelas tentang masuknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada golongan ahlul bait. Li'annahunna sababu nuzulil ayah, dikarenakan mereka istri-istri Nabi adalah sebab turunnya ayat tersebut. Pada lafaz wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, itu khitabnya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sababu nuzulil ayah dakhilun fihi qaulan wahidan, sebab turunnya suatu ayat itu masuk dalam kategori tafsir suatu ayat. Fihi ay fit tafsir qaulan wahidan, itu satu pendapat. Imma wahdahu ala qaul, bisa dalam bentuk tafsir itu sendiri, ya, atau maksudnya tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut, atau kalau ma'a ghairihi ala sahih, tatkala masuk juga pada makna lain. Dan itu juga yang disebutkan oleh para ulama, ya. Sababun nuzul itu merupakan tafsir dari suatu ayat tadi. Dalam banyak keterangan disebutkan dalam ilmu usul tafsir, sebab turunnya suatu ayat merupakan tafsir dari ayat tersebut. Kemudian kita masuk, ya, pada bab yang berikutnya di halaman 90, al-mu'taqad as-sahih fi karamatil awliya. Al-mu'taqad as-sahih tentang karamatul awliya, tentang karamahnya para wali. Wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah meyakini ma tawatarat bihin nusus min wuqu'i karamatillahi ta'ala li awliyaihi, telah mutawatir dalil-dalil nas-nas berupa adanya karamah Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali. Karamah itu sesuatu yang muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba Allah dari perkara-perkara yang luar dari kebiasaannya. Ya, misalkan tidak mempan ketika dibakar dalam api, minum racun tidak mati, atau berjalan di atas air. Kata beliau, ta'riful wali wal wali indahum man fa'alal ma'murat asy-syar'iyyah. Wali adalah, menurut para ulama, adalah orang yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan secara syar'i. Itu adalah wali.
wajtanaba ma ja'at bihi syari'ah bin nahyi anhu, serta menjauhi apa yang dibawa oleh syariat, serta menjauhi apa yang dibawa oleh syariat dari pelarangan yang ada. Jadi wali itu orang yang mengerjakan perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Qala Allah Subhanahu wa taala 'anil auliya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang para wali, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, adalah orang yang tidak takut, ya, tidak pula bersedih. Tidak muncul rasa takut pada mereka, tidak muncul pula rasa sedih yang ada pada mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fabil iman wat taqwa takunul walayah. Maka kewalian itu muncul dengan sebab keimanan dan ketakwaan. Sehingga kalau ditanya apa sifatnya wali Allah Azza wa Jalla, al-mu'min at-taqi, orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'riful karamah. Al-karamah amrun khariqun lil 'adah. Karamah itu adalah perkara yang khariq, melobangi kebiasaan, merusak kebiasaan, maksudnya di luar kebiasaan. Yujrihillahu ta'ala ala yadi waliyin min awliyaihi. Ya Allah Azza wa Jalla langsungkan pada tangannya para wali dari kalangan wali-wali Allah Azza wa Jalla. Jadi karamah itu perkara yang khariqun lil 'adah, yang merusak kebiasaan. Artinya apa? Di luar kebiasaannya manusia. Allah SWT menjalankannya, menetapkannya ada pada para wali. Apa tujuannya? Ma'unatan lahu ala amrin dini, sebagai bentuk ma'unah, pertolongan bagi dia terhadap urusan agamanya, au dunyawi, atau urusan dunianya. Lakin la tasilu karamatul wali ila mithli mu'jizatil anbiya'i wal mursalin. Akan tetapi karamahnya para wali tersebut tidak mencapai derajat mukjizat para nabi dan para rasul. Jadi karamah itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki munculkan pada seorang hamba dari kalangan para wali-walinya yang taat tadi, sebagai bentuk pertolongan untuk menguatkan dia baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Ba'du karamatillahi li auliyaihi. Sebagian karamah Allah terhadap para wali. Wa min karamatillahi li auliyaihi, termasuk karamah Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali. Qissatu ashabil kahfi. Kisah ashabul kahfi. Apa bentuk karamahnya? Dia tidur dalam waktu yang cukup lama, 309 tahun. Itu kan di luar adah, ya, sesuatu yang tidak biasa. Wa qissatu Maryam, kisahnya Maryam. Indama ja'aha al-makhad ila jiz'in nakhlah. Kisahnya Maryam
ketika datang ya, waktu kondisinya ingin melahirkan, dia menggoyang apa? Bersandar ke pohon kurma, kemudian digoyang sama dia waktu itu. Fa amarahullahu an tahuzza bi jiz'iha. Allah lalu perintahkan untuk goyangnya. Makhot itu kondisi mau melahirkan. Ketika saat ingin mau melahirkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia untuk menggoyangkan batang kurma tersebut. Li tatasaqat 'alaiha rotoban jadiyan, supaya berguguran buah-buah kurma yang segar tersebut. Wa rizqullahi laha radhiyallahu anha. Dan juga di antara karomahnya ada rezeki dari Allah ketika Maryam berada di mihrab, ya. Zakaria mengatakan, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Maryam di mihrab itu ada makanan yang disebutkan dalam tafsir, makanan yang ada itu makanan di musim panas, tapi adanya di musim dingin. Makanan di musim dingin ada pada saat itu. Jadi Maryam berada di musim panas, tapi makanan yang ada itu makanan musim dingin, buah-buahan musim dingin. Ketika Maryam berada di musim panas, datang makanan buah-buahan di musim dingin. Biwujudi fakihati syita indaha fis shaif wa fakihati shaif fis syita. Itu dalam bentuk apa? Adanya buah-buahan musim dingin ketika Maryam berada di musim panas, dan buah-buah musim panas ketika Maryam berada di musim dingin. Wa qissatu Asif katib Sulaiman, dan juga kisahnya Asif, tukang catatnya Sulaiman, sekretarisnya Sulaiman. Tahu atau Asif? Yang mana kisahnya? Asif ini yang ngangkat singgasana Ratu Saba. Ya, itu namanya si Asif. Laki-laki dia. Itu kan ada dua. Satu jin namanya Ifrit. Kata Ifrit, aku mampu ngangkatnya itu tadi sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kata si Asif, ya, aku mampu sebelum engkau mengedipkan matamu. Itu kan kekuatan yang besar itu. Wa qissatur rajuli alladzi amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Dan juga kisah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi. Luar biasa ini kan. Wa qissatu Juraij ar-rahib. Dan juga kisahnya si Juraij. Apa bentuk karomahnya? Bisa nyuruh bayi yang masih kecil berbicara. Wa qissatun nafar ats-tsalatsa min bani Israil alladzina awau ila gharin fantabaqat alaihimus sakhrah. Dan juga kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang berlindung ke suatu goa, kemudian ada batu besar yang menutupi mulut goa tadi. Ila ghairi dzalika mimma huwa mushtahirun inda ahli ilmi tsabitun bil Qur'an. Dan yang selain itu dari kisah-kisah yang masyhur di kalangan para ulama, lagi sabit berdasarkan Al-Quran, atau bis sunnatis sahihah, atau berdasarkan sunnah yang sahih, atau bima sahha anis salaf wa man jaa ba'dahum, atau dengan kisah-kisah yang telah sahih dari kalangan salaf dan dari orang yang datang setelah kalangan mereka. Banyak. Antum kalau mau lihat kisah-kisah ini tadi tentang karomah para wali, antum lihat syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah karya Al-Lalikai. Pada bab terakhir ada bab namanya Karamatul Aulia, atau buku yang khusus dalam bab ini, buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi. Abdul Raqib Al-Ibbi min tulabi Syekh Mukbil. Beliau punya buku namanya Karamatul Aulia dan sudah ada terjemahannya. Wal karama mawjudatun fi hadhil ummah ila qiyamis sa'ah. Karama itu ada pada umat ini sampai hari kiamat.
li'anna sababaha al-walayah wal walayah maujudatun ila qiyamis sa'ah. Dikarenakan sebab munculnya karomah adalah kewalian, dan kewalian itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jelas ya? Namun karomat ini tadi tidak bisa antum pelajari. Itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa antum ulang-ulangi. Tidak bisa antum jadikan untuk tahaddi, nantang-nantang. Tidak bisa. Kalau ternyata bisa diulangi, bisa dipakai untuk nantangi, itu adalah sihir. Ya. Wa man jaa bi khariqin min khawariqil adat. Siapa yang datang mampu membawa perkara-perkara yang di luar kebiasaan tadi, lam yakun dzalika mazkiyan lahu dalan ala walayati hatta yu'rad amaluhu kulluhu ala alkitab was sunnah. Atau lam yakun dzalika muzakkiyan lahu dalan ala walayatihi hatta yu'rad amaluhu kulluhu ala alkitab was sunnah. Kata beliau, siapa yang mampu mendatangkan sesuatu yang di luar kebiasaan, misalkan kesaktian, maka yang demikian itu tidak bisa dipakai sebagai muzakkiyan lahu, sebagai perekomendasi terhadap dia serta menunjukkan kewalian dia. Tidak bisa sampai dipaparkan dulu amalan dia seluruhnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang bisa terbang di langit, bisa berjalan di atas air, ya, tidak bisa dikatakan dia sebagai wali sampai dipaparkan dulu amalan-amalan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Fayu'raf bil muwafaqah lahuma wattiba'ihima. Maka itu akan bisa dikenali, bisa diketahui dengan bentuk muwafaqah, ya, mencocokinya terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan ittiba'nya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Fadlul wali, fadlu al-wali. Wa min fadailil awliya ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah. Dan diantara keutamaan para wali adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memerangi waliku, maka aku kumandangkan perperangan terhadap dia. Itu diantara keutamaan wali. Memusuhi wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumandangkan perperangan kepada dia. Oleh karenanya, jangan memusuhi para ulama, jangan memusuhi orang-orang saleh, jangan memusuhi thulabul ilm, para duat salafiyin. Itu musibahnya besar. Ya, makanya yang diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Asakir, luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu masmumah, beracun. Ya. Lambat laun orang yang seperti itu tatkala memusuhi aulia Allah, memusuhi orang-orang saleh, memusuhi para thulabul ilm, dan memusuhi para duat as-salafiyin, orang-orang yang fokus dengan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, lambat laun orang yang seperti itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehinaan di dunia qabla al-akhirah. Ya. Itu merupakan sunnatullah, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir. Kemudian al-mu'taqad as-sahih fima yajibu li wulatil amri minal muslimin. Keyakinan yang sahih terhadap pemerintah kaum muslimin. Wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bi anna Allah ta'ala aujaba 'alal mu'minin ta'ata wulati amrihim.
Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan terhadap kaum mukminin untuk mentaati pemerintah mereka fi ghairi ma'siyatillah, pada perkara selain kemaksiatan. Wa ya'taqiduna makna qawlihi fi hadits Ubadah ibn Samit, dan mereka meyakini makna sabda Nabi SAW pada hadis Ubadah bin Samit, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshitika wa makrahika wa asaratin alaika wa in akalu malaka wa darabu zahraka illa ayyakuna ma'siyatan, akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi bi isnadin hasan wa asluhu fi sahihain. Kata Nabi SAW, dengarkan dan taatlah, mendengar dan taat. Fi usrika wa yusrika, ya. Pada kondisi engkau susah ataupun lapang, pada kondisi engkau senang ataupun tidak senang. Wa asaratin alaika, pada kondisi engkau diasar. Asar itu gini, hak-hak rakyat itu tidak dia kasih sama dia, hak dia ingin ditunaikan. Itu gambarannya asarah, atau bahasa kita mungkin kita anggaplah nepotisme lah, ya, nepotisme atau KKN lah, korupsi, kolusi dan nepotisme lah, itu asarah. Timpang lah bahasanya. Wa in akalu malak, meskipun mereka memakan hartamu, wa darbu zahrak, memukul punggungmu, illa yakuna maksiyah, kecuali kalau hal tersebut teranggap sebagai maksiat. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi bi isnadin hasan wa asluhu fi sahihain. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan, dan asal riwayat ini ada dalam Bukhari Muslim. Ini yang diyakini dalam hadis ini tadi, mendengar dan taat fi ghairi maksiyah. Tahrimul khuruj 'alal wulat, haramnya memberontak terhadap penguasa. Wa ya'taqidu tahrimal khuruj 'ala ulatil amri wa in jaru wa zalamu. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini haramnya memberontak terhadap penguasa, meskipun penguasa tadi jaru wa zalamu, jahat dan zalim. Malam yarau kufran bawahan indahum fihi minallahi burhanun, selama mereka tidak melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang ada di sisi mereka, dari sisi penguasa tersebut, fihi minallahi burhan, ya, yang memiliki bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jalla. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Ya, saling mendoakan. Mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin yang kalian membencinya dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian mencela mereka, mereka mencela kalian. Qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami lengserkan, ya, kami gulingkan dengan pedang kami? Faqala la, Rasul menjawab, tidak. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka mendirikan salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah.
Kata Rasul, kalau memang ternyata kalian melihat ada sesuatu yang tidak kalian sukai muncul dari penguasa kalian, fakrahu amalahu, kalian benci saja perbuatannya, wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan kalian mencabut tangan dari ketaatan terhadap penguasa tersebut. Lihat di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya ikhwan, di sini bukan menyebutkan bolehnya mencela penguasa, bukan. Tapi ini bayanul waqi', ya. Min bab bayanul hal. Bahwasanya nanti akan ada penguasa yang buruk, yang rakyat itu ada yang membencinya, mereka juga tidak senang sama rakyat. Dan rakyat pun mencela mereka, mencaci mereka, mereka pun suka mencaci rakyat, sehingga tidak kelop. Ini menjelaskan kondisi buruknya penguasa ketika itu. Tapi bukan berarti maknanya itu diboleh, tapi cuma menjelaskan kondisi keadaan. Sama seperti hadis Nabi SAW ketika menyebutkan akan terjadi hari kiamat, bahwasanya tersebarnya zina, tersebarnya khomer, banyaknya kebodohan. Bukan berarti itu boleh bodoh, bukan. Tapi ini bayanul hal, bayanul waqi', kondisi yang ada. Sebagian orang memahami dengan hadis ini tadi, bolehnya mencela, mencaci, menghujat penguasa. Wa fil lafzin alaman waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Hadis riwayat Muslim dari Auf ibni Malik. Nabi SAW mengatakan, ala ketahuilah, man waliya alaihi walin, siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, wali, ya, walin itu isim fa'ilnya dari waliyah. Siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, lalu dia melihat pemimpin tadi mendatangi kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah maksiat tersebut, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, namun jangan dia mencabut ketaatan dari penguasa tadi. Kemudian uqubat al-kharij alaihim. Uqubat itu hukuman bagi orang yang kharij alaihim, yang keluar memberontak penguasa. Al-kharij minal jamaah, orang yang keluar dari pemimpin, yang memberontak terhadap penguasa maksudnya. Al-haqqa bi syari' uqubat ghalidha fid dunya wal akhirah. Syariat menimpakan kepada dia hukuman-hukuman yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Tatanasabu ma'a idhami jarimatihi min dzalik. Memang mencocoki, ya, hukuman-hukuman tersebut sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dia kerjakan. Min dzalik, di antaranya anna man mata wa huwa kharijun 'anit ta'a mufariqun lil jama'ah mata mitatan jahiliyah. Bahwasanya orang yang mati dalam keadaan dia keluar dari ketaatan terhadap penguasa, mengasingkan diri dari barisan kaum muslimin, barisan penguasa, mata mita jahiliyah, dia mati ibarat matinya kaum jahiliyah. Bagaimana matinya kaum jahiliyah? Mati tanpa ada pemimpin. Jahiliyah kan tidak ada pemimpin, itu maknanya. Bukan maknanya kekufuran, bukan. Wa man faraqal jama'ah fa innahu la yus'alu anhu kinayatan an azimi dzanbihi. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia tidak perlu ditanya lagi, ya, tidak ditanya lagi, sebagai bentuk ungkapan besarnya dosa yang dia lakukan tadi. Wa man faraqal jama'ah fala hujjata lahu 'inda Allah yaumil qiyamah.
Siapa yang mengasingkan diri dari jamaah maka tidak ada hujjah dia bagi dirinya nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Wa man faraqal jamaah fa inna syaitan ma'ahu yartaqid. Ya. Siapa yang mengasingkan diri dari jamaah, syaitan akan bersama dia nemeni. Kawannya syaitan. Kalau ini diambil dari hadis safar itu loh. Tahu ya? Safar itu orang kalau satu orang mungkin itu yang diambil ya, satu orang al-musafir itu kalau dia wahdah sendirian itu ditemani oleh syaitan. Waman faraq wa min mafariqil wa man faraqal jamaah halal damuhu. Yang mengasingkan diri dari jamaah halal darahnya. Kemudian kata beliau ad-du'a liwulatil amri, mendoakan penguasa. Wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah anna ad-du'a liwalil amri bis salah wal mu'afa mimma yuhmadu wa yuta'akkad. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya mendoakan kebaikan terhadap penguasa dengan kesolehan, dengan keselamatan, termasuk perkara yang dipuji dan ditekankan. Wa huwa alamatur rajuli min ahli sunnah, dan itu tanda seseorang dikatakan ahlu sunnah. Kama qala al-Imam Al-Barbahari fi kitabihi Asy-Syarhus Sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan keburukan terhadap penguasa, maka ketahuilah dia adalah sahibu hawa. Wa idza sami'tar rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan keburukan atau mendoakan kebaikan terhadap penguasa, maka ketahuilah dia sahibu sunnah insyaallah, dia adalah ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Yaqulul Fudail ibn Iyad, berkata Al-Fudail ibn Iyad, "Lau kana li da'wah ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail ibn Iyad, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku tidak akan gunakan doa tersebut melainkan untuk penguasa. Fa umirna an nad'u lahum bis salah. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan terhadap penguasa. Walam nu'mar an nad'u alaihim. Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan terhadap penguasa. Wa in jaru wa zalamu. Meskipun penguasa jaru penuh dengan kejahatan, kezaliman. Lianna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala muslimin. Ya, dikarenakan kejahatan dan kezaliman mereka itu terhadap diri mereka dan terhadap kaum muslimin dampaknya. Wasalahum li anfusihim walil muslimin. Sedangkan kalau mereka baik, bagus, itu untuk diri mereka dan kaum muslimin. Untuk apa kita mendoakan keburukan? Karena keburukan itu tidak akan kembali pada diri dia sendiri, tapi akan kembali juga kepada umat, kepada masyarakat. Tapi kalau kita doakan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri penguasa dan juga masyarakat. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala fi aqidatis salaf ashabil hadis. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yarawna du'a lahum bil islah wat taufiqi was salah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah berpandangan adalah mendoakan kebaikan untuk kesolehan dan taufik terhadap penguasa. Ya, al-islah itu maknanya bisa melakukan perbaikan, taufik mendapatkan taufik bimbingan dari Allah, wassalah yaitu kesolehan dan kebagusan. Itu ahlus sunnah wal jamaah mendoakan mudah-mudahan para penguasa, para pemimpin kita bisa melakukan perbaikan terhadap umat, terhadap masyarakat, dan juga doakan supaya mereka diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan doakan supaya mereka mendapatkan kesolehan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian an-nahyu an sabbil wulat, larangan dari mencela penguasa. Wa yarawna anna sabbahum mimma yunha anhu syar'an bittifaqi akabiri ashabi Rasulillah SAW. Mereka ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya mencela penguasa termasuk perkara yang dilarang secara syariat
dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang senior-senior melarang kami. Qal, ya. Anas mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik, janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian, jangan pula menipu pemimpin-pemimpin kalian, jangan pula membenci mereka, takutlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sabarlah kalian, sesungguhnya perkara tersebut sangatlah dekat, maksudnya hari kiamat, kematian sangatlah dekat. Rawahu Ibnu Abi Asim fis Sunnah. Jelas ya? Ini yang mau diajari nanti. Ushul Sunnah Imam Ahmad sama akidah salaf ashabul hadis dalam waktu dekat ini. Nanti dilihat. Bisa jadi malam nanti. Masih berapa ini? Oh dikit ya. Khatam ini. Kalau khatam ini sudah, berarti malam ini masuk apa? Kitab yang biasa kita pelajari. An-nahyu 'anil jidal fid din. Larangan dari jidal. Suka debat dalam agama, tidak boleh. Ya, ngapain nanti meladeni orang di dunia maya, di Facebook? Jidal debat. Kalau Anda di media medsos, langsung Anda blokir. Unpret blokir. Ya. Kenapa? Pertama, orang yang suka jidal, orang yang tidak layak antum jadikan murid. Ya, itu yang pertama. Tidak layak. Terus juga orang yang suka jidal adalah orang-orang yang tidak sibuk dengan ilmu dan dakwah. Tidak gampang ya ikhwan berdakwah itu tadi. Antum membangun suatu dakwah, mengenalkan ke masyarakat yang di tengah-tengah sekarang ini tadi banyak fitnah, banyak fitan, itu tidak gampang. Kenapa waktunya antum dihabiskan untuk jidal? Ya, sok hebat. Makanya kadang-kadang sebagian orang ya, yang berada di suatu kandang, maksudnya markis atau pondok, kadang dia merasa sok hebat karena ada ustadz yang di belakang dia, di tameng dia. Keluar ente dari pondok tersebut, antum ente dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ente akan tahu bagaimana berat dan susahnya tadi. Ya. Di situ baru akan terasa. Makanya kalau sebagian kawan-kawannya antum, kalau ketika di daurah hadis mungkin merasa sok hebat segala macam. Coba nanti keluar, merintis sendiri sana, baru akan merasakan luar biasa, berat, susah, dan yang lainnya. Ya. Kalau sudah tahu bagaimana rintangan di luar, maka lebih baik prioritaskan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan al-jidal. Ini lihat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya yang sering di media sosial jidal debat yang sok salafi, ya, itu adalah orang-orang juhala, bodoh, yang mengaku sebagai ustadz, sebagai dai, sama juga. Ya. Orang-orang yang bodoh, orang yang ngerti prinsip salaf, ngapain mau debat? Ngapain bikin rame? Wa yanha Ahlus Sunnati wal Jamaah 'anil jidal wal khusumat fid din. Ahlus Sunnati wal Jamaah melarang dari jidal, debat, khusumat. Ya. Berselisih dalam urusan agama ini tadi. Idz qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dari hal tersebut. Islam itu ikhwan al-bayanul haq. Penjelasan yang sudah jelas hak. Dijelaskan al-haq, terima, alhamdulillah. Tidak terima sudah. Tidak usah antum debat jidal. Mau ngikut? Ya silakan. Ya sudah. Dia tidak mau. Dia tetap dengan prinsip dia. Utruku. Lihat sebagian masyayikh.
Sebagian masyayikh kita ketika menyebutkan ada ikhtilafat, mereka mengatakan utruku. Ya. Utrukuhum, tinggalkan mereka, tidak usah digubris. Kata sebagian masyayikh, umdu ala ma antum alaih, sudahlah lanjutkan apa yang kalian berada di atasnya. Tidak disibukkan dengan jidal, debat. Ya. Kadang orang hobi jidal, hobi debat itu perkara sepele dibesar-besarkan ya ikhwan. Ya. Kalau mau pinjam istilah itu apa? Tadkhim wa tahwil. Ya. Kalau istilah sebagian masyayikh kita, manhajut tadkhim, metode membesarkan masalah. Seakan-akan masalah ini besar sekali, diangkat di media sosial, di Facebook, besar sekali. Pada perkara sepele ya, ya. Cuma masalah imam tarawih dikasih amplop, cuma masalah amplop ustadz transportasi pengajian, cuma masalah SPP, masalah duit pendaftaran. Ya, ada manhajut tadkhim. Ya, pinjam istilah ini masyayikh, manhajut tahwil wa tadkhim. Kalau istilah masyayikh ya, masyayikh Madinah, ya, beliau mengatakan apa? Ini masalah kecil itu ya, dibesar-besarkan, diulang-ulang terus. Ya, ketika baca tulisan salah dari beberapa tulisan, kata syekh tersebut, ana amati tulisan ini, masalah al-mu'akhadat mawjudah. Kritikan itu memang ada, tapi diulang-ulang. Fa'ara annahu minat tadkhim wa tahwil. Menurutku ini adalah prinsip tadkhim wa tahwil. Ya, nah itu tadi. Ya. Namanya manhajut tadkhim wa tahwil. Masalah sepele, diulang-ulang. Ya. Sehingga memunculkan gejolak jidal, perdebatan. Yang ini mengatakan begini, yang ini mengatakan begini. Sudah, utrukuhum, mutu ala ma antum alaihi minal jahli. Tinggalkan mereka, biarkan mereka mati di atas kebodohannya tadi. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian terbimbing. In asatum li anfusikum. Atau in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan tadi akan menimpa kalian sendiri. Fa fi sahihain 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u al-Qur'an ma talafat 'alaihi qulubukum." Faidah talaftum faqumu anhu. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran selama hati kalian masih bersatu di atas Al-Quran tadi. Faidah talaftum faqumu anhu. Kalau ternyata kalian terjadi perselisihan, maka bangkit. Ya. Ini anjuran apa? Anjuran untuk tidak berselisih. Kalau berselisih apa? Tinggalkan. Baca kalian Al-Quran. Selagi kalian masih nyaman, masih bersatu, sudah baca, lanjutkan bacaan Al-Quran. Lanjutkan pelajaran kalian. Ketika terjadi perselisihan, ya tinggalkan, jangan usah dia lanjutkan dalam bacaan Al-Quran ini tadi. Wa fil musnad wa sunan Ibnu Majah wa aslu fi sahih Muslim an Abdullah ibni Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa hum yahtasimuna fil qadar. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dalam keadaan para sahabat berselisih tentang takdir. Faka'annama yafqa'u fi wajhi habbur rumman minal ghadab. Ya. Seakan-akan
Yafqa itu muncul, ya. Biji ya rumman delima ada di wajah beliau. Faham gambarnya? Merah. Ya, merah. Faqal bihadza umirtum. Apakah untuk perkara ini kalian diperintahkan? Aw lihadza khuliqtum. Apakah untuk hal ini kalian dicipta? Tadribuna al-Qur'an ba'dahu bi ba'din. Kalian benturkan Al-Qur'an sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bihadza halakatil umam qablakum. Dengan sebab inilah umat-umat terdahulu binasa. Nyata apa enggak ya kawan? Orang-orang yang suka jidal, khusumat, binasa apa enggak? Binasa ya kawan. Kalau mau dibahasakan, khasirat dunia wal akhirah. Dunia akhirat. Ya. Berapa banyak orang dikeluarkan dari pondok pesantren, ngajar di pondok pesantren karena hobi apa? Jidal. Ya. Dan berapa banyak juga jauh dari ilmu dikarenakan apa? Jidal. Bal ja'al khabar abi annal jidal uqubatun min uqubatillahi fil ummah. Bahkan datang hadis yang menunjukkan bahwasanya jidal, suka debat, merupakan hukuman dari hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap umat ini. Mau antum dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan jidal? Fa fi Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Abi Umamah. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah. Antum lihat ya, orang-orang yang suka jidal firan, ya, yang cak itu hobi debat, ya, dengan berbagai macam yang mereka perdebatkan. Jauh enggak dari ilmu? Jauh. Ya. Orang udah nongkrong di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dia masih muter-muter di Indonesia ini tadi. Orang udah belajar di Madinah, belajar di Mekah. Dia masih muterin majelis taklim. Orang sudah naik ke atas mimbar. Ada yang khotib Aid, ada khotib Jumat. Dia masih megangi HP, Facebook tadi. Ya. Nggak ada faedah, nggak dibutuhkan skill. Ana mau tanya sama antum, apa profesi jidal sama debat? Dicari, Dimas, ada nggak kira-kira tempat kerja? Dicari, open recruitment, ya, gitu ya, open recruitment, ikhwan, umur berapa? 20 sampai 30. Kriteria 1, hobi jidal. Ya, yang hobi-hobi jidal, tukang kompor, mulut kompor semua ini tadi, ya. Apalagi yang masih muda, syabab. Ya. Antum kerja yang baik, cari duit itu jauh lebih manfaat. Jidal, debat, provokasi di media media sosial dan yang lainnya, tidak ada faedahnya ya. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Tidak ada dilihat orang itu, wah ini masya Allah ini layak kita carikan, kita jadikan guru, jadikan ustaz, kita angkat menjadi mudir. Kenapa? Karena dia sudah hobi jidal. Tak ada. Itu merendahkan antum. Ya. Kita ya ikhwan pernah mau melaporkan seseorang karena dia ngajar privat. Itu screenshot, ya. Gimana ini? Sebenarnya ngomong sama wali itu tadi. Assalamualaikum, Bu, apa kabar? Fulana masih mah gak ngajar anaknya ibu. Nah, mikir, aduh, jangan sampai mutus rezekinya orang. Ucapan yang tidak pantas. Ya, ucapan yang tidak pantas. Diucapkan, wah ini tidak bagus ini. Ya, apalagi dalam mengajari anak-anak, terbiah untuk anak-anak. Ya. Makanya anda tidak inginkan daruh hadis ini, yang antum ikut gabung di sini, ikut ngajar di sini, dah. Bukan disibukkan dengan debat, jidal segala macam, udah. Antum diajari ilmu, diajari usul ahli sunnati wal jamaah, diajari prinsip. Bagaimana prinsip yang benar? Bukan tujuannya untuk jidal, petatang peteteng, nantangi, ayo.
teleponan kita, datang ke sini, diskusi. Bukan seperti itu. Ya. Udah keluar, udah ada lagi ngenal, sudah gugur dengan sendirinya. Nggak berani. Ya. Karena ilmu tadi mentok, baru jurusnya satu. Baru kalau jurus itu baru ada 12 jurus, yang dipelajari baru satu jurus. Sudah hebatnya luar biasa. Tendang sana, sepak sini. Akhirnya apa? Disepak sama orang. Cukuplah rendah bagi antum ketika yang mengkasuskan antum seorang akhwat. Yang akhwat tadi level keilmuannya mungkin menurut antum lebih tinggi dibandingkan antum. Ya. Didudukkan gara-gara akhwat. Ternyata tidak sejago di media sosial. Dan Nabi bilang, ya, diam, uskutu. Ya, diam, sibuk dengan talabul ilmi. Ya, tidak setiap kandang, setiap wilayah bisa berjidal, bisa bertarung, ya. Nah, itu tadi penting. Masih difahami? Ya. Wa fi sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadalah. Ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk. Nah, kanu alaihi, yang dulu dia berada di atasnya, illa utul jadal, melainkan sebab karena dia diberi perangai suka debat. Faham tuh? Sebab penyimpangan adalah suka debat. Summa qara'a ma darabuhu laka illa jadalah. Ya, kemudian Rasul membaca ayat ma darabuhu laka illa jadalah. Mereka tidaklah membenturkan hal tersebut terhadap engkau ya Muhammad melainkan dikarenakan asalnya suka debat. Jelas? Nah, suka debat. Ini hukuman ya ikhwan. Tadi sudah tahu ilmu, sibuk dengan ilmu, hobi debat, akhirnya apa? Guling. Ya, jatuh. Itu tadi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usul sunnah indana. Kata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usul sunnah indana. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim. Kata al-Imam Ahmad, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal iqtida' bihim, dan mencontoh mereka. Itu prinsip sunnah, berpegang dengan prinsip para sahabat dan mengikuti prinsip para sahabat. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, meninggalkan kebid'ahan, setiap bid'ah adalah sesat. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan khusumat, percekcokan dan duduk bersama ashabul ahwa. Itu prinsip ahlus sunnah juga, duduk bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah, jangan. Apalagi antum belajar dengan ahlul kalam, ahlul ahwa'i wal bid'ah, hilang keberkahan. Ya, hilang nanti keberkahan ilmu yang ada pada antum. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan mira', ya, wal jidal, perdebatan dan percekcokan dalam urusan agama. Itu semua prinsip ahlus sunnati wal jamaah, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah, meninggalkan jidal. Itu prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang antum yang suka jidal, debat segala macam itu tadi, antum ngaku sebagai salafi paling hebat, sudahlah, ya. Rahimahullahu imra'an arfa qadra nafsihi. Ya. Al-jadal al-mazmum, jadal
perdebatan yang tercela. Wa kullu dzalika fil jidal bil batil. Itu semua pada jidal yang batil. Awil jidal fil haq ba'da ma tabayyana, atau debat setelah tahu kebenaran ya dalam urusan hak. Awil jidal fi ma la yu'lam al muhaj ya. Awil jidal fi ma la ya'lam al muhaj. Awil jidal fil mutasyabih min al Qur'an, awil jidal bi ghairi niyatin salihah wa nahwi dzalik. Atau debat pada perkara yang tidak diketahui oleh orang yang muhaj, yang berdebat, yang perkara yang didebatkan saja dia tidak punya ilmunya. Ya, ada orang debat tapi dia tidak punya ilmu. Apa yang mau didebatkan? Akhirnya apa? Debat kusir, menang-menangan. Atau jidal pada perkara yang mutasyabih dalam Al-Quran, atau jidal dengan niatan tidak benar, dan yang semisal itu. Al-jadal al-mahmud, sedangkan jadal yang mahmud ya, debat yang terpuji. Amma idza kana al-jidal li izharil haq wa bayanihi min alimin lahu niyatun salihah multazimun bil adab falidzalika mimma yuhmad. Adapun apabila jidal debatnya dalam rangka ingin menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran, berasal dari seorang alim yang memiliki niat yang bagus, komitmen dengan adab, maka perkara tersebut termasuk perkara yang yuhmad, terpuji. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, debat mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui terhadap orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah Azza wa Jalla juga mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Jangan debat ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik juga. Wa qala ta'ala qalu ya nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau telah mendebat kami, engkau terlalu sering mendebat kami. Ya, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan apa yang telah engkau janjikan kepada kami jika engkau memang betul-betul orang yang jujur. Nuh melakukan debat terhadap mereka. Debat dalam perkara apa? Debat yang baik. Apa tujuannya? Li'idharul haq, untuk menampakkan kebenaran. Ya, li'idharil haq wa bayanil haq. Kemudian ba'dul majalat asy-syar'iyyah atau ba'dul mujadalat asy-syar'iyyah, sebagian jidal yang syar'i. Akhbara ta'ala an muhajati Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'a qaumihi wa Musa alaihi salatu wassalam ma'a Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perdebatan Ibrahim dengan kaumnya, Musa dengan Fir'aun. Wa fi sunnah dzakara mahajatu Adam wa Musa alaihi salatu wassalam. Juga disebutkan dalam hadis tentang perdebatan antara Musa dan Adam. Wa nuqila 'anis salafis shalih munadzarat katsira. Juga dinukilkan dari para salafus shalih munadzarat yang sangat banyak. Contoh munadzarat Abdullah ibn Abbas ya dengan Khawarij. Wa kulluha minal jidal al-mahmud alladzi tawaffara fihi al-ilm wan niyyah wal mutaba'ah wa adabul munadzarah. Itu semua termasuk jidal yang terpuji tatkala terpenuhi padanya ilmu, niat, mutaba'ah dan adab munadzarah. Nah, antum lihat orangnya ini tujuan ittibaul haq apa enggak? Kalau bukan ittibaul haq, ngapain antum ladeni? Apalagi yang namanya di Facebook ya, ikhwan. Ana enggak pernah yang sekali, enggak pernah ngeladeni orang di Facebook. Kalau dia mau ya itu tadi. Bainana wa bainakum kutubus salaf. Duduk, sudah. Majelis. Adapun di media sosial, debat, nah itu bukan, enggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Semua orang akan berani kalau jarak jauh, tapi kalau udah hadap-hadapan, terkadang orang itu kalau di media sosial ya, luar biasa antum, sangarnya. Dengan mengatakan begini-begini, setelah didatangi, ayam sayur, dan udah terbukti,
Yang keluar dulu masalah duit pendaftaran didatangi, diam, nggak banyak ngomong. Dikasihkan masalah begini, diam, nggak ada banyak solusi. Semua orang. Makanya kalau antum laden ya orang di Facebook, semua orang yang pengecut ya itu berani. Tapi kalau antum hadap-hadapan, kadang orang antum lihat saja udah nunduk dia. Kadang melihat suaranya antum meninggi, dia sudah nggak bisa lagi ngomong. Makanya anda males kalau ngeladeni orang yang di media sosial. Kenapa? Rata-rata sepengalaman Hana, ya, orang yang rame debat di media sosial adalah orang yang nggak bisa mengungkapkan di mulut. Nggak bisa. Nah, karena dia nggak bisa mengungkapkan di mulut, di lisan, gagap. Ya, dia ungkapkan di tulisan. Diungkapkan di tulisan. Makanya sudah terbukti itu. Kita dulu punya kawan di pondok pesantren, kalau ngomong tuh susah dia. Sampai mau nangis kalau ngomong tuh. Tapi kalau di WA, ya. Ada salah seorang polip dulu udah pulang dari Yaman, dari Fuse. Itu kalau di WA ini luar biasa dia. Siap balas si komentar itu. Datangi ke rumahnya. Ana datangi ke rumahnya. Begini akhi, gini. Diam. Udah tahu. Tinggal lagi. Panjang lebar lagi. Ya. Makanya kena males. Rata-rata orang yang rame di itu tidak berani. Antum melihat Fir'aun. Contoh, kalau keluar antum ingin ketemu bukan? Ya benar. Kalau di media sosial buat status begini lagi, penyimpangan duit dana, donasi segala macam. Antum pengen ketemu di rumahnya bukan? Ya benar. Nggak mau. Jawabnya apa? Ayo kalau mau kumpul sama janda, sama emak-emak, lawan emak-emak. Itu badan aja besar. Ya, badan aja besar. Makanya anak males sih, orang ladeni jidal ngapa? Nggak ada, antum nggak dapat pahala. Dakwah ngajar dapat pahala. Ini dulu yang sampaikan akhuna siapa Abu siapa yang datang sampai ana bilang sampaikan. Fa ana musta'id. Sampai sekarang nggak ada pemanggilan. Masalah jidal debat, ya, diskusi, males anak kalau cuma via WA, Facebook, nggak ada menyelesaikan masalah. Itu yang mungkin yang pernah hadir di sini di WA luar biasa kencang. Tunggulah antum. Anak akan datangi ustadz ini. Anak akan laporkan antum. Laporkan. Pak Anas siap. Ternyata dinasihatin, enggak usah debat kita gini. Udahlah, semua orang kalau di HP itu yang jago mas. Ya benar? Jago. Komentar itu akan bisa. Jago. Makanya anak males ngeladenin orang kalau di HP. Kalau mau duduk. Berdua. Kalau antum ada masalah duduk berdua. Masuk dalam ruangan, kunci. Itu caranya. Berdua, selesaikan masalahnya. Apa itu masalahnya? Supaya antum keringat dingin. Kalau cuman di media gini, antum kalau udah nggak terbiasa yang namanya jalsah, nggak usah, nggak biasa debat. Ini dikunci, pintu hotel masuk kunci, 4 orang tuh dalam hotel. Keringat dingin antum. Baru itu AC hotel udah yang dingin udah hilang. Nah, dari jam berapa? Jidalnya tadi. Mari, Ba'da Isya sampai jam 12 malam. Keluar itu peci langsung miring. Nah, itu namanya gentle. Tapi kalau cuma bahas ini sudah, nggak ada. Itu namanya
menghabiskan waktu, ya kawan. Semua orang, difahami? Nah, itu tanamkan prinsip. Semua orang yang bisa berkotek-kotek di media sosial begini jidal, itu tidak ada faedahnya, ya. Jauhkan. Kemudian, itulah yang syaratnya, ya. Al-ilm wal niyah wal mutaba'ah wa adabul munadharah. Nah, untuk adabul munadharah ini ada kitab, ada bab sendiri. Satu bab lagi kita hatamkan, ya. Tinggal satu bab lagi ini mau dihatamkan. At-tahdzir min mujalasati ahlil ahwa. Tahdzir, peringatan dari duduk-duduk terhadap ahlul ahwa. Wa hadzara ahlus sunnati wal jamaah min mujalasati ahlil ahwa'i wal bid'ah tahdziran syadidan. Ahlus sunnati wal jamaah memberikan peringatan dari duduk-duduk terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah tahdziran syadidan, dengan peringatan yang sangat tegas keras. Li'anna mujalasatahum fiha mukhalafatu amrillah, dikarenakan duduk-duduk terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah padanya terdapat penyelisihan terhadap perintah Allah azza wajalla. Wa ya alamatu mahabbatihim, itu menunjukkan cinta terhadap mereka. Wa mujalisuhum ala khatarin minal inqiyad ila dhalalihim wa mutaba'atihim ala batilihim. Dan orang yang duduk terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah berada di atas kondisi yang membahayakan. Berupa apa? Ketundukan terhadap kesesatan mereka dan mengikuti mereka di atas kebatilan. Makanya salaf memperingatkan jangan duduk-duduk terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Belajar tidak boleh. Thalabul ilmi dari mereka tidak boleh. Ngambil ilmu Al-Quran saja, sama kata mereka para ulama, sama juga Al-Quran, ya. Ada sebagian orang, ya, dia bilang gini, ini suami yang cerita sama anak, katanya, Ustadz, istri anak disuruh ngambil ilmu sanad Al-Quran. Di mana? Bukan wong salafi. Oh, kata ustazanya, tidak apa-apa dengan yang bukan salafi. Oh, anak ngomong, tapi ke Darul Hadis tidak boleh Ustaz. Oh, kalau dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah boleh, ke Darul Hadis tidak boleh. Ya, gitu pula manhaj ini tadi. Ya, suaminya sekadar yang taklim di sini. Ya. Lalu sama itu suaminya ini tadi, antum tahu? Oh, itu kan. Di mana ustazah yang untuk ngambil ilmu sanad tadi? Situ wong NU di daerah Musiduan sana, daerah sana. Nah, ini apa? Ini karena tidak paham manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Difaham? Ya. Nah, itu kalau tidak paham manhaj Ahlus Sunnah, Mas, itu akan kalau sebagian masyayikh kita bilang min alamatil inhiraf at-tanaqud. Di antara tanda penyimpangan adalah at-tanaqud. Ya, kontradiksi. Dhabitu ahlil ahwa. Dhabit, ketentuan ahlul ahwa. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahlil ahwa mashtara 'inda ahlil ilmi bis sunnah mukhalafatu lil kitab was sunnah ka bid'atil khawarij wal rafid wal qadariyah wal murji'ah. Ibnu Taimiyah menyatakan kebid'ahan yang digolongkan seseorang termasuk ahlul ahwa, yaitu kebid'ahan yang masyhur di kalangan ahlul ilmi berupa penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah, seperti bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, bid'ah qadariyah, bid'atul murji'ah. Jelas? Nah, tatkala seseorang mengikuti bid'ah-bid'ah ini tadi, maka dia digolongkan bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-hujjah fit tahdzir min mujalasatihim. Dalil tentang tahdzir dari duduk-duduk bersama mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi,
maka hendaknya kalian berpaling dari mereka sampai mereka berbicara pada obrolan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Ya, karena bisa jadi nanti syaitan membuat engkau lupa. Ya, tergelincir nantinya. Maka janganlah engkau duduk-duduk bersama kaum yang zalim tersebut setelah dapat peringatan. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, dakhala fi hadhil ayat kullu muhditsin fid din. Masuk dalam kategori ayat ini setiap orang yang membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Wa kullu mubtadi'in ila yaumil qiyamah. Dan juga masuk pada ayat ini setiap ahli bid'ah sampai hari kiamat. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, fa fi hadhil ayah ad-dalalah al-wadhiha 'ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in minal mubtadi'a wal fasaqa 'inda khawdihim fi batilihim. Pada ayat ini terdapat dalil yang jelas gamblang tentang larangan dari duduk-duduk bersama ahlul batil dari segala jenis ahlul bid'ah, ahlul fasik ketika mereka berbicara tentang kebatilan mereka. Itu jelas ya. Ada juga ayat yang lain yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 40. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, yaitu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, diejek-ejek, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengubah obrolan dengan obrolan yang lain. Kalau tidak, sesungguhnya kalian sama seperti mereka. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, dikarenakan duduk-duduk dengan ahlul ahwa membuat hati kalian sakit. Mumridatun lil qalbi, membuat sakit hati. Benar apa enggak? Nanti hati antum kena penyakit condong terhadap kebid'ahan, atau nanti hati antum memang sakit hati karena dia ngatain ahlus sunnah ya. Wahabi dasar begini. Ya enggak? Sakit hati antum. Mau balas enggak bisa. Mau bantah juga enggak bisa. Ya. Kata Syekh Abdus Salam, tamma bihamdillahi wa taufiqihi kitabul mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu. As'alullah ta'ala yaj'alahu liwajhil karim khalisan wa li sunnati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muwafiqan wa yanfa'a bihi umumal muslimin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Intaha. Selesai. Ya, naktafi bihadzal qadar. Selesai buku ini pada bulan Syawal 1444 Hijriah pada tanggal berapa ini? Tanggal berapa Syawal? Lebaran, anggaplah Jumat lebarannya 1 Syawal. 5 Syawal, tanggal 5 Syawal. Naktafi bihadzal qadar.